Ketemu lagi dengan saya, Desi M. Destiani, pendidik, penulis, dan pebisnis. Kali ini kita akan belajar tentang cerdas mengelola emosi. Sebelum masuk ke tema tersebut, kenalan dulu ya. Ini kurikulum vitae saya. Saya penulis buku, founder Genway Academy atau kelas nulis untuk anak-anak. Juga saya menjadi guru di PAUD Nusa Indah Kasihan Bantul serta owner dari toko baju renang Danisa Distro. Ini beberapa aktivitas saya yang saya rangkum. Saya juga mengisi siaran di MKFM Yogyakarta 92,3. Ini beberapa tema yang sering saya bawakan. Dan ini ada beberapa buku saya, ada 6 buku saya. Bukan untuk dibaca, bukan sekedar kata, kemudian Anakku Bukan Anakku, dan Ensiklopedia Pramuka. Sedangkan ini aktivitas saya mengajar di PAUD Nusa Indah, Sidoarjo, Kasihan Bantul. Saya suka anak-anak sehingga sampai sekarang saya selalu senang bersama anak-anak. Ini aktivitas saya yang lain di bidang usaha atau bisnis. Saya punya toko baju renang, di mana toko baju renang ini saya dirikan di rumah saya sendiri untuk kegiatan sehari-hari. Dan kita akan mulai ke materi yang pertama. Jadi sharing kali ini kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu belajar mengenali emosi yang pertama, yang kedua cara mengatasi emosi dan depresi, dan yang ketiga itu belajar tentang apa itu tabungan emosi. Sebelum kita ke materi, saya ingin cerita dulu tentang diri saya. Jadi zaman dulu saya SMP atau SMA ya, masih remaja gitu deh ya. Saya punya emosi yang meledak-ledak. Jadi sering banget tersinggung, sering banget marah, sering banget ngambek gitu ya, dan itu kebawa sampai saya kuliah, bahkan mungkin sampai nikah. Nah, dari latar belakang itu saya kemudian mencari tahu kenapa sih saya bisa seperti itu. Kenapa, kita bisa menjadi orang yang mudah banget baperan gitu ya, tersinggungan, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit nangis gitu, dikit-dikit kecewa. Ini yang kemudian saya belajar, mengenali kenapa sih kita harus menguasai emosi diri kita sendiri, sebab tanpa menguasai emosi yang ada, kita sendiri menjadi punya reaksi yang berlebihan atas sesuatu yang terjadi. Nah, untuk yang materi pertama kita akan belajar dulu tentang, definisinya ya. Jadi Daniel Goleman itu bilang bahwa emosi itu merujuk kepada suatu keadaan pikiran yang khas secara biologis dan psikologis, dan adanya kecenderungan mengambil tindakan berdasarkan perasaan itu. Nah, kalau disingkat, emosi itu adalah dorongan untuk bertindak, begitu ya, kata Daniel Goleman. Tetapi ada juga seorang ahli lainnya yaitu Price. Dia mengatakan emosi itu adalah sebuah reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia itu sendiri sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Nah, jadi kalau kata Press ini, setiap manusia itu berbeda caranya ketika menghadapi situasi yang sama, tergantung dari hasil persepsi orang tersebut terhadap kondisi yang ada. Contohnya, ketika kita melihat ada orang yang meminta-minta di jalan, membawa anak kecil misalnya gitu ya. Ada orang yang tiba-tiba iba lalu memberikan uang langsung kepada orang tersebut. Tapi ada juga yang cuek, ngerasa bahwa paling dia cuman nipu, paling dia cuman pura-pura dan sebagainya. Nah, ini makanya tergantung dari persepsi masing-masing orang dengan situasi yang ada. Itu ya contohnya. Nah, jadi kalau saya melihat Allah itu sebetulnya menciptakan setiap jenis emosi itu baik, ya. Semuanya baik. Hanya saja cara kita menyingkapinya yang sering salah. Apakah sedih itu salah? Apakah marah itu salah? Enggak. Semuanya itu adalah hal yang baik, asal bisa menempatkannya atau menyingkapinya dengan cara yang baik. Kalau orang nggak pernah marah, itu juga salah loh. Kalau orang nggak pernah sedih, itu juga aneh gitu. Nah, hanya saja tadi ya, menyikapinya yang kadang-kadang salah. Misalnya gini, ini saya kasih contoh ada seseorang yang diberikan masalah yang sama, misalnya kehilangan kekasih yang dicintainya.
Terus ada kan yang memilih bunuh diri saking kecewanya, tetapi ada juga yang memilih move on untuk segera cari pengganti. Nah, ini yang kita lihat bahwa setiap emosi itu pada dasarnya sebetulnya baik, hanya saja reaksi atau cara kita menyikapinya itu yang seringkali salah. Nah, salah satu pengendali kematangan emosi yaitu adalah pengetahuan kita sendiri tentang emosi itu sendiri. Banyak orang yang nggak tahu atau nggak ngerti kenapa sih seseorang menjadi bersikap negatif terhadap masalah itu. Itu karena tadi kurang pengetahuan gitu ya. Contoh, nih contoh saya kasih lagi. Ada seorang anak terbiasa dididik orang tuanya untuk nggak boleh nangis. Biasanya ini anak cowok ya. Terus anak ini juga dibilangin, alah kayak gitu aja nangis gitu. Jangan cengeng, udah nggak usah nangis. Akhirnya, si anak ini akan membangun kerangka berpikir bahwa perasaan negatif atau perasaan sedih itu memang harus dihindari, nggak boleh gitu loh. Akibatnya, anak yang seperti ini akan menjadi anak yang sangat-sangat rasional. Jadi tidak dipakai perasaannya, yang dipakai hanya logikanya. Dan anak ini akan sulit memahami perasaan yang dialami orang lain. Dan dia menuntut juga orang lain untuk tidak menggunakan emosi gitu. Ini yang berbahaya sebetulnya. Kenapa berbahaya? Sebab lihat aja ya, ini fakta. Isi penjara itu 90% adalah laki-laki. Kenapa? Yang tadi saya ceritakan, bahwa sejak kecil anak laki-laki itu seringkali dilarang mengekspresikan emosinya. Emosi negatif yang tidak diekspresikan sebetulnya itu akan menjadi penyebab gangguan perilaku anak. Jadi harus diungkapkan gitu loh. Kalau marah ya marah aja, tapi marahnya tidak misalnya ya eh, merusak barang-barang di sekitar gitu. Marah nggak apa-apa, diekspresikan dengan ngomong, terus kasih tahu kenapa marahnya gitu. Kecewa boleh kita ekspresikan, sedih juga nggak apa-apa nangis kalau memang sedih gitu. Tetapi tidak dengan cara yang brutal atau sampai misalnya melukai orang lain. Karena kalau itu tidak diekspresikan, suatu saat nanti itu akan menjadi gangguan perilaku. Dan banyak sekali contoh-contoh kasus seperti ini gitu ya. Kalau saya misalnya di PAUD mendidik anak, terlihat gangguan perilaku anak, misalnya dia suka mencubit, suka bentak-bentak, suka nyakitin orang lain, teriak-teriak, ujuk-ujuk teriak keras gitu ya. Atau dia melukai orang lain dengan memukul dan sebagainya, berkata-kata kasar. Kalau saya telusuri, anak-anak yang seperti ini ternyata punya kesulitan dalam mengekspresikan emosinya. Ada yang misalnya dia ini memang tidak pernah diperhatikan atau dilayani oleh orang tuanya ketika saat dibutuhkan. Atau orang tuanya seringkali mengabaikan kebutuhan anak. Nah, ketika orang tua mengabaikan kebutuhan anak, apalagi dalam hal emosi, yang terjadi anak-anak ini seringkali tantrum dan sebagainya. Bagaimana dengan perempuan? Nah, kalau perempuan itu seringkali mengalami depresi, bukan gangguan perilaku. Karena apa? Karena perempuan sejak masa balita itu mengalami kekosongan cinta kasih ya. Kalau yang sejak balitanya itu kekosongan cinta kasih dari orang tuanya atau kurang perhatian, kurang sentuhan, kurang interaksi sesama saudara. Nah, rata-rata perempuan yang model seperti ini biasanya akan rentan mengalami depresi, ya. Eh, kita akan belajar nanti tentang nama-nama emosi. Jadi sebetulnya di dalam kosakata itu ya, emosi itu terbagi menjadi 4 hal besar sih. Jadi ada senang, sedih, takut, dan marah. Senang ini emosi positif ya, itu ada turunannya, ada gembira, bahagia, cinta, suka, riang, gembira, sayang, takjub, kagum, dan damai. Sedih itu ternyata juga ada turunannya. Pilu, duka, lara, kecewa, hampa, merana, putus asa, galau, frustasi, rindu juga bagiannya sedih loh ya. Lalu takut. Takut ini biasanya cemas, cemburu, ngeri, malu, ragu-ragu, khawatir, merinding, dan gelisah. Sedangkan marah itu biasanya karena jengkel, jijik itu juga termasuk marah ya, dendam, dongkol, geram, kesal, sebal, benci, dan muak. Nah, kosakata ini kadang-kadang tidak dipahami atau tidak bisa dikatakan pada saat kita ditanya, "Kenapa kamu?" Kadang-kadang kalau anak kecil kan nggak ngerti ya, mereka diem aja gitu. Bisa jadi mereka kecewa, bisa jadi mereka takut, bisa jadi mereka sebel. Nah, itu yang harus dikenal sebetulnya apa yang terjadi pada saat kita mengeluarkan emosi.
Hasil penelitian mengatakan bahwa 80% keputusan yang dilakukan manusia itu berdasarkan emosinya. Hanya 20% saja yang berdasarkan logika. Dan ini juga Daniel Goleman yang mengatakan ya bahwa 80% kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya. Hanya 20% saja kesuksesan itu ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya. Nah, kalau nggak percaya, coba kita lihat gambar di slide berikut ini ya. Nah, kita lihat ini. Ini ada sebuah gambar toilet ya. Toilet itu udah tahu buat apa ya. Lalu pernah terjadi ada sebuah restoran sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Nggak tahu karena biar viral atau gimana, restoran itu kemudian menyediakan makanan yang tempatnya menyerupai toilet. Sebetulnya ini kayak wadah mangkok gitu sih, tapi menyerupai toilet duduk seperti ini atau toilet jongkok. Nah, kira-kira kalau misalnya Anda makan sop dengan bentuk yang seperti ini, kira-kira enak apa enak ya? Kira-kira mana yang dipilih, enak apa enak? Karena bayangan kita, emosi kita udah ngerasa jijik duluan. Sebab kenapa? Karena persepsi kita adalah ini sebuah toilet. Padahal ini hanya bentuknya aja, ya. Hanya bentuknya aja yang menyerupai toilet. Ternyata isinya adalah sop yang sangat enak misalnya gitu. Sekarang kita lihat lagi ya yang ini. Ini kue ulang tahun. Ada kue ulang tahun Black Forest nih kesukaan kita ya. Tetapi kalau misalnya gimana ada orang yang iseng gitu kan, waktu kita ulang tahun dikasih kue ulang tahun bentuknya kayak kecoa. Kira-kira kita mau makan apa jijik dan langsung dilempar kali ya kue ulang tahunnya gitu. Jadi ini berdasarkan bukan logika. Kalau pakai logika, kenapa nggak dimakan juga kue kecoa ini? Atau tadi sop yang dalam bentuk toilet jongkok itu kan kalau logikanya itu hanya sekedar sop gitu loh. Hanya tempatnya aja yang berbeda. Ini juga logikanya sebuah kue tart yang enak dan lezat. Kenapa harus dibuang? Tapi ternyata tidak, emosi kita yang main. Emosi kita ngelihat bahwa itu adalah bentuknya kecoa. Saya nggak suka kecoa, saya jijik sama kecoa. Saya nggak mau makan dari toilet gitu. Kebayang-bayangnya isi di dalam toilet itu bukan sop yang enak. Nah, ini yang terjadi adalah emosi yang keluar, bukan logika gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu emosi-emosi yang terjadi dalam diri manusia ya. Tapi kalau kita tahu emosi positif sih mungkin nggak usah digambarin lagi, nggak usah dijelasin. Yang kita harus mengenal lebih dekat adalah emosi negatif itu sendiri. Kita harus bisa menerjemahkan makna-makna dari emosi negatif itu. Yang pertama marah. Marah itu kenapa sih? Marah itu karena merasa ketidakadilan. Jadi ada orang yang tidak adil sama kita, jadi kita marah gitu ya. Yang kedua, rasa bersalah. Rasa bersalah itu karena kitanya yang tidak adil sama orang lain, sehingga kita merasa bersalah. Kemudian takut. Takut itu karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Biasanya belum terjadi, tapi akan terjadi. Misalnya kayak COVID-19 sekarang ini ya, kita takut sama COVID karena takut ketularan. Tapi belum ketularan kan, jadi kita udah takut sama COVID itu. Lalu yang keempat, frustasi. Frustasi itu maknanya adalah yang dilakukan tidak berhasil. Dan kecewa itu beda dengan frustasi. Kecewa itu adalah yang diinginkan tidak terwujud. Kalau sedih apa maknanya? Sedih itu kehilangan sesuatu yang berharga, gitu ya. Lalu kesepian apa? Kesepian itu ternyata kita, kalau ada orang ngomong, aduh aku kesepian nih, berarti orang ini membutuhkan relasi atau interaksi dengan orang lain gitu ya, interaksi yang bermakna. Pernah nggak ngelihat ada anak yang sebetulnya kayak sekarang mungkin banyak orang yang WFH ya di rumah semua kerjanya dari rumah gitu. Tapi merasa kesepian. Karena apa? Karena meskipun mereka di rumah, ternyata mereka masing-masing hanya berkutat dengan gawainya atau gadgetnya masing-masing. Tidak ada interaksi. Sehingga anak, suami, istri, ataupun siapapun yang ada di dalam keluarga itu ngerasa kesepian. Padahal mereka di dalam satu ruangan yang sama. Nah, ini kesepian itu ternyata artinya adalah membutuhkan relasi atau interaksi yang bermakna, bukan interaksi yang apa adanya, tetapi interaksi yang bermakna. Yang kedelapan, rasa tidak mampu. Apa itu rasa tidak mampu?
artinya itu ada yang salah dengan diri kita sendiri. Kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa? Berarti ada yang salah dong dengan diri saya. Lalu yang kesembilan, rasa bosan. Rasa bosan itu artinya, maknanya kita itu pengen tantangan yang baru. Sebab kalau hidup gitu-gitu aja rasanya linear banget, jadi kita harus masuk ke zona yang berbeda dengan zona yang sudah ada. Dan yang ke-10, stres. Kita kadang-kadang kalau masalah lagi bete, lagi bad mood, lagi frustasi, kecewa atau marah, ngomongnya semuanya stres gitu ya. Padahal stres itu sendiri maknanya adalah terlalu banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk latihan mengenali emosi negatif. Coba ya, coba kita lihat. Kalau dompetku hilang, itu kira-kira emosi negatifnya yang mana? Kita lihat ke sebelah sini. Dompetku hilang itu ke yang mana? Sedih ya, kehilangan sesuatu yang berharga. Oke. Aku pengen jalan-jalan ke mall. Kira-kira itu masuk emosi yang mana ya? Kesepian. Membutuhkan relasi atau interaksi yang bermakna. Aku kok nggak bisa ya belajar ngaji? Nah, ini yang mana ini? Rasa tidak mampu. Ada yang salah dengan diri sendiri. Terus yang ke D, kok malam ini kita nggak jadi makan di restoran sih? Ini yang mana ya? Yang mana nih? Yang diinginkan tidak terwujud, yaitu kecewa. Oke, sip. Aku cuma ingin main ke rumah Ellen kok. Nah, ini apa ya? Yang E ya? Hmm, membutuhkan relasi atau interaksi, kesepian juga ya? Ini kesepian. Oke. Ya, aku kok cuman juara 3 ya. Nah, ini apa ini? Kecewa ya, yang diinginkan tidak terwujud. Maksudnya inginnya sih juara 1, tapi ternyata tidak terwujud. Dasar adik jahat. Nah, itu marah karena ada merasa ketidakadilan. Oke, pada pintar semua. Semuanya udah benar jawabannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa belajar lagi cara mengenal emosi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin Anda mengambil sebuah kertas, kemudian tuliskan di situ pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi, pertanyaan pertama, aku merasa marah jika, coba rasakan, kenali kira-kira saya merasa marah itu kalau lagi ngapain sih? Kalau lagi sama siapa sih? Atau kalau situasinya kayak gimana sih? Gitu, ya. Aku merasa marah jika apa? Jika ada orang lain yang, nyebut apa, atau gimana gitu ya, atau yang ngata-ngatain. Nah, silakan ditulis. Yang kedua, aku merasa malu jika, aku merasa ketakutan jika, aku merasa sedih jika, aku merasa cemas jika, aku merasa frustasi jika, aku merasa stres. Stres itu tadi apa? Banyak pekerjaan dalam satu waktu ya. Aku merasa kesepian jika, aku merasa bosan jika. Nah, ini boleh pilih, nggak usah diisi semua, tapi pilih aja minimal 3 atau 4 dulu deh untuk belajar mengenali emosi diri ya. Kita kita pengen tahu sebetulnya kita tuh kalau yang bikin kita sedih itu apa sih? Kalau saya ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya merasa kesepian jika anak-anak nggak ada deket saya, gitu. Terus saya merasa bosan jika, kalau saya jawabannya merasa bosan jika saya tidak melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi setiap hari saya harus belajar hal yang baru sehingga saya perlu dengan membaca buku gitu. Kalau yang sedih, saya merasa sedih jika, kalau saya sih sedih itu jika apa ya? Kayaknya jika anak-anak sakit ya. Jika anak-anak sakit saya pasti sedih banget atau pasangan kita sakit, itu sedih banget sih. Oke, selamat menuliskan belajar mengenali emosi. Silahkan dituliskan 3 atau 4 hal dari sini. Kalau bisa semuanya bagus banget. Oke. Nah, itu
sesi yang pertama, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, tema yang kedua, yaitu cara mengatasi emosi dan depresi. Jadi tadi yang di sesi pertama kita sudah belajar bahwa, kebanyakan laki-laki itu memang banyak yang tidak bisa mengelola emosi atau tidak bisa mengekspresikan emosinya ya. Tetapi perempuan itu kebanyakan depresi. Nah, kita akan bahas ini cara mengatasi emosi dan depresi. Yang pertama mengatasi emosi dulu. Yang pertama adalah pahami tadi nama-nama emosinya ya. Pasti Kak ini kan, emosi negatif tentunya. Pahami yang 10 tadi itu dulu aja gitu loh. Kemudian cobalah untuk senada dan serasa dengan orang yang sedang emosi itu. Kayak kita tuh berada di pihaknya ya dan kayak kayak kita tuh ngerasain bahwa kita tuh tahu rasanya jadi dia gitu. Jadi kita bisa bilang sama orang yang mungkin sedang emosi, misalnya di sini emosinya marah. Saya ngerti sih kamu itu marah. Nah, marah itu tadi apa? Ada seseorang yang tidak adil ya, yang marah ini ya. Jadi kita harus bilang begini, eee, "Saya paham sih kamu itu lagi marah. Kamu merasa si itu tidak adil ya sama kamu." Kalau di sini saya kasih contoh, "Kamu merasa ibu kamu tidak adil ya sama kamu? Ibu lebih sayang sama adik daripada sama kamu ya?" Nah, terus kita sarankan, sebetulnya mungkin ibu nggak kayak gitu, tetapi ibu mungkin lupa kalau Kakak juga perlu perhatian. Nah, gimana kalau besok kita kasih tahu ibu bahwa Kakak nggak suka kalau digituin gitu. Nah, ini, hal-hal seperti ini yang bisa membuat orang yang sedang emosi itu menjadi reda, menjadi merasa diakui, kemudian menjadi ada yang, empati gitu ya. Lalu dengan sendirinya emosinya bisa terkontrol dan menurun ya. Dan sebetulnya, mudah sekali untuk memahami emosi seseorang itu, yang penting kita itu bisa ngerasain kalau jadi di pihaknya dia gitu loh, tahu rasanya jadi dia, itu kuncinya. Lalu kita juga menyebutkan nama emosi yang sedang dialami oleh sahabat atau teman kita itu dengan pasangan misalnya. Udah ribut nih gitu kan, ngambek-ngambekan nih udah 3 hari 3 malam gitu nggak tanya-tanya, saking sama-sama gengsi nggak mau ngomong. Nah, kan harus ada yang memulai dong, nggak mungkin kalau, mau sampai kapan, mau setahun diam-diaman gitu kan, nggak mungkin juga. Nah, jadi ketika misalnya kita salah satu pihak yang mengalah untuk bisa membuka percakapan dengan suami ataupun dengan pasangan, kita bisa bilang sama pasangan kita, tadi yang pertama kuncinya pahami dulu nama emosinya. "Papa kecewa ya sama aku." Kecewa tuh tadi apa? Kecewa itu adalah apa? Yang diinginkan tidak terwujud. Artinya ada harapan dari suami misalnya yang kita kita tahu bahwa, itu tidak bisa dilakukan. Misalnya suami sih inginnya kita lebih banyak di rumah daripada keluar misalnya gitu kan. "Papa ini ya, nggak suka ya kalau aku banyak ngerumpi sama ibu-ibu gitu ya," misalnya gitu kan. "Iya deh, aku minta maaf ya, aku tahu kok itu salah, aku tahu kok papa nggak suka kalau aku banyak jalan-jalan kayak gitu, lain kali aku nggak akan gitu lagi deh," gitu. Jadi, kita sebutkan dulu nama emosinya gitu tadi ya, bahwa dia nggak suka atau dia kecewa dengan apa yang, dilakukan oleh kita sendiri, ya. Itu mengatasi emosi. Kemudian gimana yang mengatasi depresi? Mengatasi depresi, nah ini yang agak lebih, eee, lebih kompleks gitu ya, bukan lebih susah tapi lebih kompleks. Kenapa? Karena mengatasi depresi ini tidak semudah untuk menurunkan kadar emosi dari diri seseorang. Mengatasi depresi itu perlu perlakuan khusus. Kita juga harus, menganalisa betul nggak dia depresi atau enggak. Jadi yang pertama, kalau kita ketemu dengan orang yang kira-kira depresi gitu ya, atau Anda sendiri mengalami depresi, yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan perasaan. Perasaan kita, perasaan orang itu yang sedang depresi. Sejak kapan sih Anda merasakan, perasaan ini? Misalnya sejak kapan sih Anda merasa kecewa atau merasa sedih? Atau apa yang membuat depresi gitu ya? Terus ditelusuri lagi, apakah ada masalah yang paling mengganggu atau mencemaskan Anda secara khusus? Dengan pandemi sekarang misalnya corona ini kan bikin cemas ya, rata-rata bikin cemas semua orang.
itu kadang-kadang bikin nggak bisa tidur misalnya gitu kan, atau marah-marah gitu ya. Nah ini bisa kita tanyakan kepada teman atau orang yang mengalami itu, misalnya apa sih yang mengganggu? Apa karena memang pandemi ini atau pasangan atau misalnya orang tua atau anak dan sebagainya. Nah, dari pilihan-pilihan yang masalah mengganggu itu coba dispesifikkan lagi gitu loh. Dari semua itu masalah yang mana yang paling mengganggu kepada si pasien penderita depresi ini? Kalau dia menyebutkan misalnya mengganggu itu dari sisi apa ya, misalnya masalah tentang relationship dengan, pasangannya misalnya gitu ya, karena pasangannya ini di masa pandemi nggak mau pakai masker gitu kalau ke rumah atau nggak mau cuci tangan misalnya gitu, sehingga membikin depresi si istrinya setiap hari cemas, takut kena corona misalnya ini ya. Terus kita lihat dulu apakah memang ada pengalaman masa lalu yang membuat dia sampai cemas sebegitunya, misalnya mungkin dia baru kehilangan seseorang, karena dia cemas itu nggak mau lagi, dikabarin atau ada kabar duka yang membuat dia merasa trauma. Nah, ini juga harus kita pelajari. Terus tanyakan kepada sahabat kita atau orang yang sedang mengalami depresi itu, apakah ada sesuatu yang bisa mengubah perasaannya dia? Misalnya, dia mengharapkannya apa sih? Apakah kehadiran, orang tuanya atau misalnya ada dokter yang bisa mengedukasi si suami yang tadi nggak peduli dengan corona, atau misalnya dia bisa melupakan itu dengan makan makanan yang enak atau liburan sejenak misalnya gitu ya. Nah ini, untuk mengatasi depresi memang perlu perlakuan khusus dan menganalisanya agak lebih kompleks dibanding dengan tadi mengelola, emosi tadi ya, itu. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu unsur-unsur kecerdasan emosi. Unsur kecerdasan emosi, ya, ada 4 sebetulnya, tetapi kita akan belajar bahwa kehidupan keluarga ya, kehidupan berkeluarga, itu adalah sekolah pertama untuk pembelajaran emosional. Kenapa? Karena kecerdasan emosi itu adalah kemampuan seorang individu untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi keadaan frustasi, mengendalikan dorongan hati, mengatur suasana hati, dan mencegah atau menjaga agar stresor tidak melumpuhkan kemampuan kita untuk berpikir ya. Berpikir itu menggunakan rasio atau menggunakan logika. Karena ini harus digarisbawahi, ketika emosi yang main ya, emosi yang main, maka logika nggak akan jalan. Logika dan emosi itu tidak bisa berjalan berdampingan. Ketika kita melakukan suatu aksi gitu ya, dan itu sedang dipenuhi emosi, maka logika nggak akan main. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan logika, emosinya juga dipendam, nggak akan main. Kasus-kasus yang sekarang terjadi kadang nggak masuk akal ya. Kayak misalnya kemarin kasus orang yang memutilasi eh, apa namanya di apartemen karena dia ingin menguras hartanya gitu kan. Dimutilasi oleh seorang perempuan dan pasangannya itu sampai 11 potong. Itu secara logika masuk akal nggak sih? Dia mengiris-ngiris gitu ya, badan manusia? Enggak, tapi dia punya, apa, dia logikanya nggak jalan. Dia nggak pakai logika kalau dia menyakiti atau membunuh manusia itu pasti akan ketahuan. Nggak jalan gitu logikanya. Yang dipakai tuh emosinya, gimana caranya, eee, saya bisa menyembunyikan mayat ini biar kita bisa menguras hartanya gitu loh. Dia nggak peduli untuk, hal-hal yang lainnya di belakang itu, yang penting bisa bisa senang-senang, bisa sama si perempuannya itu gitu ya, beli-beli yang dia mau dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Jadi unsur kecerdasan emosi itu ada 4. Yang pertama adalah kita harus mampu mengelola emosi diri sendiri ya. Yang kedua, mampu mengenali emosi orang lain atau yang dinamakan empati. Yang ketiga, mampu memotivasi diri dan orang lain, bukan cuman mengelola emosi aja, tapi memotivasi diri dan orang lain. Yang keempat, mampu membina hubungan dengan orang lain. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Yang pertama, mampu mengelola emosi diri. Jadi, kemampuan mengelola emosi itu adalah meliputi kecakapan untuk tetap tenang, menghilangkan kegelisahan, kesedihan, atau sesuatu yang menjengkelkan. Nah, ini latihan ya, proses gitu loh.
Nggak bisa dilakukan dalam sekali saja, sebab ini juga saya merasakan sendiri bahwa kemampuan emosi ini tergantung dari umur kita. Mungkin di umur-umur kita yang masih muda, masih remaja, masih banyak sekali, baper-baperan, galau-galauan gitu ya, itu kita kurang kontrol emosi. Tetapi setelah masuk usia 40-an gitu ya, mulai banyak pengalaman hidup, mulai banyak dengar curhatnya orang kayak saya gitu kan. Itu, dengan sendirinya kita lebih bisa memahami, oh ternyata masalah-masalah itu bukan cuman dari diri kita sendiri aja, masih banyak masalah-masalah berat dari orang lain yang mungkin kita harus bantu mereka gitu. Jadi kita tuh harus, tetap bisa mengendalikan diri dan, mengelola emosi kita. Kalau seseorang itu memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik, dia tuh bisa, menyikapi rintangan-rintangan hidup dengan baik pula. Jadi ini juga berlaku sebaliknya ya, kalau dia tidak memiliki kemampuan mengelola emosi, dia akan terus-menerus melawan perasaan-perasaan itu dan gelisah gitu ya. Sering kan yang tidak mampu mengelola emosi diri ini biasanya orang-orang yang susah tidur gitu kan, cemas, dikit-dikit takut gitu ya. Atau kalau ada yang stresor sedikit aja dia marah. Nah, ini yang memang diperlukan kecakapan untuk mengelola emosi diri dengan cara apa? Pertama latihan, yang kedua kita juga harus berusaha untuk lebih menambah wawasan karena tadi bahwa mengelola emosi itu tergantung dari penguasaan kognitif kita sendiri juga ya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mungkin latihan, semakin banyak kita juga mendekatkan diri pada Sang Pencipta, latihan sabar itu juga membuat kita lebih mampu mengelola emosi diri ya, seiring dengan waktu tentunya. Yang kedua, mampu mengenali emosi orang lain. Ini yang disebut dengan empati. Jadi, mengenali emosi orang lain, misalnya gini, kita bereaksi terhadap perasaan orang lain dengan respon emosional yang sama dengan orang itu. Maksudnya gimana? Eee, ada orang yang curhat sama kita gitu ya, dia nangis-nangis, dia cerita misalnya kalau pasangannya selingkuh dan segala macam. Biasanya kalau kayak gitu tuh perasaannya apa kalau diselingkuhin sama pasangan? Kecewa, sakit hati ya, marah. Nah, kita katakan pada dia bahwa saya prihatin ya dengan masalah yang kamu hadapi. Kamu pasti merasa kecewa dengan pasanganmu, kamu merasa marah, kamu merasa sakit hati. Nah, katakan padanya bahwa itulah reaksi kita ketika mendengar masalah yang dihadapi oleh teman kita atau sahabat kita atau orang yang curhat sama kita. Dengan kita mengakui perasaannya, maka kita mampu mengenali emosi itu dan orang yang sedang curhat pun ngerasa bahwa, oh ternyata teman saya ini bisa ya tahu perasaanku bahwa aku tuh sedih, bahwa aku tuh kecewa, bahwa aku tuh sakit hati sama pasanganku gitu. Makanya kita juga harus mencoba mengindra perasaan dari perspektif orang lain ya. Karena dengan kita bisa mengindra tuh, apa sih mengindra perasaan itu? Jadi mengindra itu memakai panca indera kita untuk misalnya melihat, membawi gitu ya, merasakan gitu kan. Kalau perlu pada saat dia curhat itu memegang tangannya, jadi kita tahu menghapus air matanya dan sebagainya. Nah itu akan membangun, interpersonal kita kepada orang yang sedang curhat itu dengan makin kuat. Ini adalah keterampilan juga dalam, mengelola emosi, unsur-unsur emosi. Dengan seperti ini kita akan latihan juga bagaimana mengelola emosi diri. Mampu mengelola emosi orang lain itu membuat kita juga untuk melatih, kemampuan mengelola emosi kita, ya. Yang ketiga, nah ini juga penting, mampu memotivasi diri dan orang lain. Eee, Gini, jadi motivasi itu tuh salah satu aspek yang sangat penting dalam keseluruhan aspek, di hidup manusia ya, motivasi itu. Ternyata motivasi ini kan terbagi menjadi 2 hal yang besar, motivasi diri atau internal dan motivasi dari luar yaitu eksternal, dari orang lain. Dan ini penelitian ya, penelitian mengatakan motivasi eksternal atau dari orang luar atau dari buku, dari mungkin ikut kursus motivasi dan sebagainya, itu hanya berpengaruh 10% saja dalam kehidupan kita. Sementara motivasi internal atau motivasi dalam diri itu punya 90% pengaruhnya dalam kehidupan Anda. Makanya, kalau misalnya kita punya anak gitu ya, anak ini disuruh belajar sama gurunya, sama kita, tetap males gitu.
nggak ada kemauan buat belajar. Dia mau dipaksa kayak apa juga nggak bisa. Tetapi akan berbeda hasilnya jika anak ini punya motivasi dalam diri, misalnya, saya mau masuk UGM, saya mau masuk UI, saya mau masuk ITB. Jadi saya harus belajar dengan yakin bahwa saya akan bisa masuk ke perguruan tinggi yang hebat itu. Ketika motivasi diri itu muncul dari dalam dirinya sendiri dan dia merasa sangat butuh untuk itu, anak ini tidak akan pernah untuk disuruh belajar. Karena dia akan belajar dengan sendirinya. 90% motivasi internal itu yang akan membuat Anda bisa merubah kehidupan diri Anda sendiri. Nah, jadi itu yang harus dilakukan, memotivasi diri, memotivasi orang lain. Kalau memotivasi orang lain dalam skup yang lebih kecil, misalnya kalau kita sudah punya pasangan, ya memotivasi pasangan gitu ya, biar dia kerjanya lebih giat, ibadahnya juga lebih rajin misalnya, terus ke anak-anak dan sebagainya, oke? Nah, yang keempat, mampu membina hubungan dengan orang lain. Unsur yang keempat ini unsur yang terakhir ya. Jadi, membina hubungan dengan orang lain itu adalah cara untuk mengelola interaksi secara cermat. Gimana sih kok bisa begitu? Karena dengan membina hubungan orang lain, kita itu bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi, bisa membaca situasi dengan orang lain gitu ya. Jadi keterampilan, membina hubungan orang lain atau relationship ini juga mempengaruhi dalam kita bekerja, dalam kita membentuk tim, dalam kita berinteraksi sosial dengan orang-orang, dengan tetangga, dengan keluarga, termasuk juga dengan pasangan ya. Dalam hal ini anak, mertua, kakak, atau adik ipar gitu ya. Yang satu rumah juga misalnya itu ya, yang mungkin ada beberapa orang yang tinggalnya masih serumah, oke. Nah, eee ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan mungkin ya. Kenapa sih suami istri itu sering banget ya bertengkar? Apa ada nggak sih rumah tangga yang nggak pernah bertengkar gitu ya? Mungkin nggak ada ya. Saya belum pernah sih menemukan fakta atau data gitu kalau ada pasangan suami istri yang bener-bener sama sekali seumur hidupnya nggak pernah bertengkar. Karena, salah satu pasangan itu kalau bertengkar ya gimana ya, orang adik kakak aja bertengkar gitu ya, satu ibu satu bapak bareng-bareng. Apalagi sama orang lain yang memang tidak sama latar belakang budaya maupun pendidikan maupun karakternya dan sebagainya. Jadi wajarlah kalau pasangan suami istri itu suka bertengkar, tapi tidak sering bertengkar lah, jangan sering ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini, masalahnya di emosi juga. Karena salah satu pasangan tidak mengerti atau memahami apa yang dirasakan pasangannya. Jadi salah satu pasangan itu juga tidak mengenali nama emosi yang ditunjukkan oleh pasangannya sehingga akhirnya bertengkar. Maksudnya si istrinya sih kecewa, tetapi suaminya pikir istrinya itu marah. Nah, ini kan udah berbeda nama emosi ya, sehingga reaksinya akan berbeda gitu loh. Tetapi kalau tahu bahwa nama emosi yang dikeluarkan oleh istrinya itu adalah kecewa, maka yang harus diobatin adalah kekecewaannya, bukan kemarahannya. Karena istrinya itu bukan marah, tapi kecewa. Nah, itu yang memang sering terjadi dalam sebuah pernikahan. Makanya tadi saya selalu ungkapkan di awal bahwa cobalah untuk mengenali dulu emosinya, apa sih yang terjadi. Ini ada anekdot ya, ini ada meme aja sih, bukan bukan beneran gitu ya. Jika marah dengan seseorang, pikir dulu sebelum bicara. Jika dia lebih muda, hitung dulu sampai 10 baru bicara. Jika dia seumuran denganmu, hitung dulu sampai 30 baru bicara. Jika dia lebih tua, hitung dulu sampai 50 baru bicara. Jika dia istri Anda, hitung terus jangan bicara. Jika dia suami Anda, bicara terus jangan dihitung. Ini anekdot aja loh ya, meme aja ya, bukan yang harus bener-bener logika yang harus diambil gitu kan. Tetapi maksudnya dari meme ini sebetulnya, kalau misalnya kita mau marah gitu ya, coba tarik nafas dulu, hitung dulu tadi sampai 10 misalnya kalau memang masih marah, minimal, kita sudah menekan emosi kita 50%-nya, tidak di awal, tidak langsung blok gitu ya, karena itu bisa menyakiti perasaan orang yang kita marahi, ya. Nah, ini, yang harus kita ketahui bahwa sebagian besar orang tuh sudah punya emosi negatif dalam dirinya, pastinya ya. Ini kan tumpukan-tumpukan emosi negatif itu biasanya muncul kembali saat Anda mengasuh anak dan berinteraksi dengan pasangannya.
Jadi makanya banyak yang curhat, "Kenapa ya pasangan saya dulu waktu awal-awal nikah tuh baik banget," gitu. Setelah nikah dia malah sukanya marah-marah, ngebentak-bentak gitu kan, udah nggak romantis lagi, nggak mau perhatian dan sebagainya. Karena tadi, banyak tumpukan-tumpukan emosi yang kemudian, merespon terhadap masalah-masalah atau interaksi yang dihadapi ketika kondisi dalam rumah tangga Anda. Terus gimana sih caranya agar emosi tidak menjadi penyebab keruntuhan mahalia rumah tangga hingga terpecahnya sebuah keluarga? Nah ini yang materi ketiga, selesaikan dengan perbanyak tabungan emosi. Apa itu tabungan emosi? Nah, orang sering bilang, kalau ingin mengubah orang lain, maka ubahlah diri sendiri terlebih dahulu. Benar nggak? Jadi, mengubah diri sendiri ini ada tabungannya dengan tabungan emosi kita, ada hubungannya dengan tabungan emosi kita kepada orang yang ingin kita ubah perilaku atau sikapnya. Ingat nggak? Misalnya gini, ingat ibu kita? Ibu kita itu adalah orang yang melahirkan kita. Tabungan emosinya seorang ibu itu banyak banget sama anak. Tidak akan bisa terbalaskan, tidak akan bisa tergantikan. Ibu itu udah melahirkan, udah mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui. 3 tabungan itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Jadi ibu itu makanya selalu kita muliakan gitu ya, karena dia punya tabungan emosi yang banyak banget buat diri kita. Nah, di sini saya katakan bahwa kalau kita ingin mengubah diri sendiri, mengubah diri sendiri itu tabungan emosi kita kepada orang lain yang ingin kita ubah perilaku atau sikapnya. Jadi gimana cara nabungnya? Kalau kita ingin nabung emosi, kalau tadi seorang ibu tuh bisa, hamil, kemudian menyusui, melahirkan, gimana dengan misalnya sama suami, sama anak gitu kan, apa yang kita bisa lakukan? Ini ya, pertama dengan pasangan atau dengan anak, kita harus selalu menepati janji. Apa yang diucapkan itu juga yang dilakukan kita sendiri, ya. Kalau kita udah janji sama anak besok mau nganter dia ke toko buku, diantar apapun yang terjadi. Kalau memang benar-benar nggak bisa, kasih lagi alasan yang masuk akal dan kemudian minta maaf lalu jadwalkan ulang. Tapi jangan pernah hanya ingin agar anak diem terus kita, PHP gitu ya. "Ayo nanti kalau kamu kamu diem nanti ibu ajak ke makan-makan." Setelah anaknya diem ternyata nggak diajak-ajak makannya. Ini namanya sudah menguras tabungan emosi. Yang kedua, baik hati. Baik hati itu kayak apa? Contoh konkretnya ya, selalu mengucapkan terima kasih, memberikan pujian seperlunya, dan juga memberikan pertolongan jika memang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Kadang kita lupa mengucapkan terima kasih kepada pasangan, kepada anak, ya. Seharusnya sebagai seorang, jadi kalau saya punya prinsip gini, seorang istri itu harus banyak mengucapkan terima kasih kepada suaminya, tapi seorang suami harus banyak minta maaf sama istrinya. Itu kuncinya sih sebetulnya ya. Jadi istri itu kadang-kadang suka lupa mengucapkan terima kasih. Padahal di luar sana banyak banget orang yang mengucapkan terima kasih pada suaminya itu karena misalnya suaminya ngasih uang cuman 10.000, 20.000. Dan dia tidak mendengar itu dari istrinya ketika suaminya ini memberikan dia setiap bulan gajinya dia gitu loh. Ya minimal malam-malam sebelum tidur lah ya, kita sambil ngobrol-ngobrol, "Makasih ya Pak hari ini udah mau dengerin cerita aku." Nah itu juga, baik hati dan ini menjadi sebuah tabungan emosi. Yang ketiga, nah ini setia pada pasangan, ini sangat urgent banget untuk tabungan emosi. Jangan selingkuh, jangan punya will atau pill gitu ya, karena itu banget banget menguras tabungan emosi ya. Yang keempat, ini yang agak susah, mau mendengarkan. Orang itu kebanyakan maunya didengarkan, bukan mendengarkan. Makanya cobalah untuk mendengarkan orang lain, jangan cuma ingin didengarkan. Dan yang kelima, mau memaafkan. Jika misalnya anak atau pasangan kita salah, atau orang tua kita misalnya punya salah, atau orang lain yang berhubungan dengan kita punya salah, kita harus mau untuk memaafkan kesalahannya. Contoh kasus yang saya belajar mau memaafkan ini adalah kasusnya kemarin Syekh Ali Jabir ya. Beliau itu seorang ulama yang mau ditusuk, bukan mau, udah ditusuk ya sama orang tadi kenal gitu.
Cuman yang saya belajar dari kasus itu bahwa dia itu ulama yang sangat-sangat baik hatinya, dia mau memaafkan orang yang sudah menyakitinya bahkan hampir membunuhnya gitu. Dia pikir, "Aduh ngapain saya harus marah, ngapain saya harus nyiksa dia?" Bahkan dia sendiri yang menolong anak itu agar tidak dihakimi oleh massa. Mau memaafkan ini sebuah kondisi yang tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan kalau kita sendiri bisa legowo gitu ya. Artinya ya inilah karakter-karakter seperti ini yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita sendiri melalui misalnya cerita-cerita kayak tadi. Nah, terus kemudian ada yang mikir nih, aduh, Bunda Desi kayaknya nggak bisa deh ya sesabar itu harus nabung emosi. Soalnya yang saya hadapin ini kan orangnya nyebelin banget. Masa saya harus nempatin janji baik hati setiap ada pasangan, mau mendengarkan, memaafkan. Orang dia sendiri juga nggak mau kayak gitu, misalnya gitu kan. Tenang dulu ya. Jadi memang nggak mudah prosesnya, nggak semudah kata-katanya. Kuncinya untuk bisa punya saldo yang banyak di tabungan emosi, pertama yang harus kita ingat adalah bahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Gimana kita bisa menabung seperti ini kalau kita sendiri tidak bahagia? Gimana kita mau punya tabungan sebanyak ini kalau kita sendiri misalnya masih punya masalah dengan diri sendiri? Tidak mencintai diri sendiri itu masalah banget gitu ya. Jadi gimana caranya? Agar kita punya saldo tabungan emosi yang meningkat terus sehingga membuat kita bahagia. Pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak ibadah, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memperbanyak ibadah itu bisa menenteramkan hati kita. Itu juga bisa menurunkan kadar emosi dalam diri kita. Yang kedua, punya me time. Me time itu apaan sih? Waktu untuk diri sendiri. Mau itu waktu buat belajar kek, waktu untuk nonton TV kek, waktu untuk ngobrol sama temen kek, waktu untuk masak sesuka hati, atau waktu misalnya nyalon kek gitu ya. Itu punya me time sendiri gitu loh. Jangan setiap 24 jam itu kita kuras semua waktunya hanya untuk anak, suami, anak, suami, anak, suami. Itu bisa bikin kita malah tambah terkuras tabungan emosinya. Kenapa saya katakan nomor 2 ini harus me time, sebab me time itu adalah waktu untuk mencintai diri sendiri. Gimana kita mau mencintai orang lain kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri? Itu yang kedua. Yang ketiga, berbuat baik secara acak. Nah, ini merupakan cara meningkatkan hormon-hormon yang bisa membuat kita merasa nyaman. Kenapa? Karena berbuat baik itu membuat kita, eee, apa ya, ada yang menjadikan diri kita itu kayak hormon endorfin itu ngerasa, aduh kalau ngelihat orang bahagia dikasih sama kita sesuatu, wah rasanya melayang gitu ya. Ngelihat orang berkaca-kaca, hanya dikasih uang sama kita misalnya 50.000, lalu dia ngucapin, "Makasih ya Bu, makasih ya Bu." Itu juga sesuatu yang membuat kita bahagia. Berbuat baik secara acak itu ya ngasih ke tukang parkir kek gitu ya, tiba-tiba ngasih 50.000 gitu, bukan cuman 2.000, 3.000. Atau ngasih ke sahabat kita sendiri, misalnya dia memang tahu dia lagi kekurangan, terus tiba-tiba kita ngirim makanan, ngirim sembako gitu. Itu, sesuatu yang kayaknya sepele, tapi itu bisa membangkitkan hormon kebahagiaan ya. Yang keempat, nah ini penting olahraga. Olahraga itu bisa membuat tubuh kita bergerak dan ini tubuh bergerak itu sangat berpengaruh pada emosi. Kalau di dalam agama Islam ya, ketika misalnya seseorang marah, itu kan diminta untuk bergerak kemana? Berwudu. Berwudu itu kan menggunakan gerakan-gerakan tangan ya, mulai cuci tangan, terus dikumur-kumur dan sebagainya. Kenapa? Karena ini salah satunya bahwa dengan kita bergerak itu membuat tubuh bisa Eee, lebih rileks gitu ya, lebih rileks dan peredaran darah di dalam diri kita juga semakin lancar. Makanya jangan lupakan olahraga meskipun cuman 30 menit sehari, tetapi itu konsisten dilakukan dan itu akan membuat kita lebih happy ya. Selalu bergerak. Yang kelima, ini dia, jangan membiarkan perut kita kelaparan. Kalau kelaparan itu cepet banget deh kita bikin emosi, bener nggak? Jadi kalau udah lapar, segera makan, jangan ditunda-tunda. Selain jadi penyakitan, itu juga membuat kita jadi marah-marahan, ya. Makanya kalau lapar itu, kalau orang lapar itu kan buas banget gitu ya.
Jangan tunda-tunda kalau memang pengen makan, segera penuhi kebutuhan biologis Anda untuk makan. Dan terakhir adalah cukup tidur. Kenapa cukup tidur? Sebab cukup tidur juga membuat kita menjadi lebih fresh. Kalau orang nggak cukup tidur itu energinya biasanya cuma setengahnya ya. Matanya udah apa kayak mata panda gitu kan. Terus aliran darahnya mungkin jadi malah tidak lancar. Makanya kalau bisa sih dari 6 hal yang saya berikan ini semuanya kita lakukan agar bisa meningkat terus saldo emosi yang membuat kita bisa lebih bahagia, ya. Nah, itu dari saya tentang seni belajar emosi. Materi ini jangan cuma dibaca, tapi juga dicoba ya. Terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Kita bisa ketemu di sosial media saya, ada Twitter, ada Facebook, dan Instagram. Silahkan di-follow dan di-add. Kita akan belajar lagi lain waktu, lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.